Halo, selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Ibu harap semua anak-anak ibu itu sehat selalu. Nah, pagi ini kita akan belajar melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Nah, agar pembelajaran kita tetap hikmat, kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba anak-anak ibu dibuka bukunya di bab 3. Materi pokok bab 3, perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subtema pokok materi ialah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik itu diharapkan dapat menjelaskan mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kita sudah belajar mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pagi ini kita akan membahas pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada di halaman 69 di buku PKN-nya. Bisa anak-anak ibu diperhatikan. Nah, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sebelumnya kita sudah membahas ini di bab 1 mengenai dasar negara, perumusan dasar negara. Nah, kita akan review kembali perumusan dasar negara ialah itu dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno sebagai ketua PPKI dalam sambutannya pembukaan sidang dengan penuh harapan mengatakan, "Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian supaya misalnya mengenai hal undang-undang dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang." Nah, jadi ini bisa anak-anak ibu itu lihat di halaman 69 mengenai sambutan pembukaan Insinyur Soekarno. Nah, Muhammad Hatta yang memimpin jalannya pembahasan rancangan undang-undang dasar dapat menjalankan tugasnya dengan cepat. Nah, pembahasan rancangan undang-undang dasar menghasilkan naskah pembukaan dan batang tubuh. Nah, undang-undang dasar ini dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkanlah keputusan yang pertama itu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua itu menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta itu sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Nah, yang terakhir itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Proses pembahasan rancangan undang-undang dasar berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Nah, PPKI telah berhasil mengesahkan dasar negara Pancasila. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati tersebut antara lain kata mukaddimah diganti dengan kata pembukaan. Nah, yang B,
Sila pertama yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kita bahas mengenai perumusan dasar negara. Itu ada di bab 1. Yang C, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Yang D, pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sekian materi kita mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini materi yang ini pagi hari ini itu tidak jauh berbeda pada materi yang telah kita pelajari di bab 1. Untuk anak-anak ibu tetap semangat dalam belajar. Bila ada yang tidak mengerti, bisa dipertanyakan kepada ibu. Nah, kita akhirin pembelajaran kita dengan membuat tanda salib di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Shalom. Salam sehat untuk kita semua.